Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ma'asyiral ikhwah, mari kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Majalis Syahri Ramadan, yang mana di pertemuan sebelumnya kita membahas poin tentang bagaimana cara menentukan masuknya bulan Ramadan. Kemarin dijelaskan di pembahasan kaifiyat, ya, isbat syahri Ramadan atau isbat syahr, ya, ala al-'amma, menentukan bulan Hijriah secara umum. Yang pertama adalah dengan ru'yatul hilal, ya, dengan ru'yatul hilal. Nah, lalu yang kedua, ya, al-amru tsani mimma yuhkamu fihi bidukhul syahri ikmalu syahri sabiq qablahu 30 yawman. Ya, hal yang kedua yang dihukumi dengannya masuk satu bulan itu adalah menyempurnakan bulan yang lalu, ya, menjadi 30 hari atau yang disebut dengan ikmal atau istikmal. Nah, ini adalah kaifiyat yang kedua yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yaitu dengan cara menyempurnakan bulan Sya'ban. Kalau dalam hal ini Ramadan, ya, maka disempurnakan genap bilangan bulan Sya'ban menjadi genap 30 hari. Karena biasanya ru'yat itu dilakukan pada sore hari atau maghrib di tanggal 29 Sya'ban. Nah, bila mana kemungkinan ru'yat itu hilal itu belum tampak di saat ru'yat, maka bilangan bulan Sya'ban digenapkan menjadi 30 hari. Di sini disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, "Li'anna syahr al-qamariyya la yumkinu an yazida 'ala 30 yawman wala yanqusa an 29 yawman." An 29 yawman. Karena bulan qamariyah yang bisa atau biasa kita gunakan sebagai patokan di dalam ibadah kita, ya, ini tidak mungkin harinya itu melebihi 30 atau kurang dari 29 hari. Karenanya proses ru'yat ini tanggal 29 di sore hari, ya. Jadi tidak ada ru'yat yang dilakukan pada tanggal 30 dari akhir bulan qamariyah. Karena bila mana setelah tanggal 30 maka itu akan datang bulan berikutnya, ya. Wa rubbama yatawala syahrani aw salasatun ila arba'atin 30 yawman aw syahrani aw salasatun ila arba'atin 29 yawman, lakinil ghalib syahrun aw syahran kamilatun wa thalith naqis. Terkadang 30 hari atau 29 hari berturut-turut, ya, hingga berapa? Hingga 3 atau 4 bulan. Ya, tapi galibnya kata Syekh Utsaimin paling 2 bulan atau 1 bulan. Jadi ada yang 30 hari 2 kali, kemudian berikutnya datang 29 hari. Kemudian 29 hari 2 kali, datang berikutnya 30 hari. Nah, di 12 bulan qamariyah itu pasti demikian. Ya, tidak ada yang berturut-turut sampai umpamanya 3 atau 4 kali 30 hari atau 29 hari. Nah, ini hitungan bulan qamariyah. Jadi berbeda dengan bulan Masehi yang seperti biasa bulan Februari biasanya ada 28 hari, atau umpamanya bulan-bulan tertentu,
Ya, ada yang sampai 31 hari. Nah, di dalam bulan Qamariyah tidak lepas dari 29 atau 30 hari. Ya, jadi satu bulan itu tidak ada yang melebihi 30 atau tidak ada yang kurang dari 29. Karenanya di saat sempurna satu bulan 30 hari, dalam hal ini bulan Sya'ban, maka secara syar'i dihukumilah masuk bulan yang berikutnya walaupun hilal belum tampak atau belum dilihat. Nah, ini Bapak sekalian, cara yang kedua yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan salafus salih, itu para sahabat, bahwa bila mana hilal itu tidak tampak maka disempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Maka bila mana 30 hari, ya, hari Sya'ban itu digenapkan, maka tidak usah dicari lagi, diusahakan dengan ru'yatul hilal. Karena bila mana sudah sempurna bilangan bulan Sya'ban atau satu bulan Qamariyah 30, pasti di hari berikutnya itu akan datang bulan yang berikutnya. Tidak usah di ru'yat kembali. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi SAW riwayat Muslim, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fa in gummiya 'alaikum asy-syahr fa'uddu salasin." Wa rawahu al-Bukhari bilafdhin, "Fa in gummiya 'alaikum fa'akmilu 'iddat Sya'ban 30." Ada dua hadis yang sahih di dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim. Ya, di dalam riwayat Muslim redaksinya adalah sumu li ru'yati, berpuasalah karena melihat hilal. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah, maksudnya berhari rayalah jika dengan melihat hilal. Fa in gummiya 'alaikum syahru, bila mana ya hilal itu samar tampaknya dilihat oleh mata kita, fa'uddu salasin, maka ya genapkanlah menjadi 30, yaitu bulan Sya'ban jadi 30. Sedangkan redaksi atau lafaz Imam Bukhari diriwayatkannya fa'in gubbiya 'alaikum. Jadi tadi fa'in gummiya, sedangkan riwayat Bukhari fa'in gubbiya. Ya, tapi ya esensinya memang sama. Jadi adanya ikmal iddah Sya'ban 30 yauman. Wa fi sahih Ibnu Huzaimah, di dalam Sahih Ibnu Huzaimah ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau radhiyallahu anha berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatahaffadhu min Sya'ban ma la yatahaffadhu min ghairihi. Thumma yasumu li ra'yati Ramadan, fa in gumma alaihi adda 30 yawman thumma sama." Dalam Sahih Ibnu Huzaimah diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW itu sangat betul-betul menjaga bilangan Sya'ban, ya, tidak seperti ya bulan yang lainnya. Jadi benar-benar dia ini SAW diawasi bulan Sya'ban ini, karena bagaimanapun juga ada ibadah yang sempurna satu bulan yang mana sesudah bulan Sya'ban itu Ramadan. Sehingga Nabi SAW yang memberikan perhatian khusus di bulan Sya'ban ini, ya, memberikan perhatian khusus di bulan Sya'ban ini. Nah, lalu beliau itu biasa berpuasa dengan melihat hilal, ya, bulan Ramadan. Dan bila mana hilal tersebut tidak tampak atau samar-samar, maka beliau SAW menggenapkan hari Sya'ban menjadi 30 hari, barulah beliau SAW berpuasa. Jadi bila mana kita ingatkan kembali pembahasan sebelumnya bahwa Nabi SAW berpuasa selama 9 kali. Di antara 9 kali itu ada ya tata cara Nabi SAW berRamadan itu dengan ikmal, dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari, dan kadang-kadang juga menggunakan hilal, ru'yatul hilal. Dengan hadis-hadis tersebut, wa bihadhil ahadits tabayyan annahu la yusamu Ramadan qabla ru'yati hilalihi, fa in lam yura al-hilal ukmila Sya'ban 30 yawman wa la yusamu yawm 30 minhu sawa'un kanat al-lailah sahwan am ghayyima. Kata Syekh Utsaimin, maka ya berdasarkan hadis-hadis yang telah dituturkan barusan,
maka teranglah bahwa tidak boleh kita berpuasa di bulan Ramadan ya sebelum adanya ru'yatul hilal. Harus diyakinkan. Ya, jadi harus subut, harus betul-betul pasti. Jangan sampai ada orang ditanya, apakah Anda puasa ini yakin? Saya meragukan ini Ramadan atau belum. Nah, ini tidak boleh. Bahkan disebutkan dalam hadis sahih riwayat Bukhari bahwa saum di hari yang meragukan itu sama dengan durhaka kepada Abul Qasim, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada ru'yatul hilal, ya. Dan bila mana hilal ini tidak tampak, ya, apalagi dulu masih belum ada alat-alat yang canggih, alat-alat optik yang modern, sehingga ikhwah sekalian kemungkinan melihat hilal ini bisa saja presentasinya kurang, berbeda dengan sekarang. Ya. Nah, bila mana tahapan yang pertama ini sulit untuk dilewati karena mendung dan lain sebagainya, maka bulan Sya'ban disempurnakan bilangannya menjadi 30 hari. Ya. Dan hari yang ke-30 itu tidak boleh ya diisi dengan berpuasa bila mana memang ya hilal itu tidak tampak. Jangan sampai umpamanya ya ada orang yang berpuasa di hari yang meragukan tadi. Jadi umpamanya tanggal 29-nya ru'yatul hilal, lalu hilalnya tidak jelas, lalu tanggal 30 dia puasa. Dengan dasar ketidakpastian. Ini tidak boleh. Seorang muslim harus berada di atas yakin. Ya, makanya kaidah di dalam Islam, hadis Nabi SAW dalam hadis Arba'in Nawawiyah disebutkan, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu menuju hal yang tidak meragukan. Oleh karena itu jauhi syak dan kita harus mengikuti keyakinan kita, karena syak datangnya dari syaitan dan keyakinan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan hal itu dijelaskan dalam riwayat Ammar bin Yasir yang dijelaskan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Ya, pula diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan An-Nasa'i, man shama al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah durhaka, dia telah menentang Abul Qasim, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu harus pasti-pasti saja. Tidak boleh ada puasa yang dilakukan karena apa? Waspada atau hati-hati atau jaga-jaga, tidak ada. Jadi harus pasti ini 30 Sya'ban atau 1 Ramadan. Ya, 1 Ramadan. Lalu Syekh Utsaimin rahimahullah menutup majlis tsani ini, majlis salis ini dengan doa, Allahumma waffiqna littiba'il huda wa jannibna asbabal halaki wasyiqa. Ya Allah, tunjukkanlah kami agar senantiasa mengikuti petunjuk, yaitu petunjuk terbaik adalah petunjuk Nabi SAW. Wa jannibna asbabal halaki wasyiqa. Hindarkanlah kami dari jalan-jalan kebinasaan dan kecelakaan. Waj'al syahrana hadha lana syahra khairin wa barakah. Ya Allah, jadikanlah bulan ini, bulan Ramadan, menjadi bulan yang penuh kebaikan dan berkah. Wa'inna fihi ala ta'atik. Dan bantulah kami ya Allah agar kita bisa mengisi Ramadan dengan ketaatan. Wajannibna turuqa ma'siyatik. Hindarkanlah kami dari jalan-jalan kemaksiatan kepadamu ya Allah. Waghfir lana wa liwalidayna wa liwalidina wa li jami'il muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Ampunlah kami dosa-dosa kedua orang tua kami, seluruh kaum muslimin dengan rahmat-Mu wahai Zat yang paling maha pemberi rahmat. Sallallahu ala nabiyyina wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga rahmat dan keselamatan Allah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti kebaikan hingga yaumul qiyamah. Imam Syekh Utsaimin rahimahullah ya berdoa di penutup majlis yang ketiga ini agar kita semoga ditetapkan di atas huda. Ya, sedangkan huda yang terbaik adalah khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.
Dan semoga kita dijauhkan dari jalan-jalan kecelakaan, jalan-jalan orang-orang yang sombong, jalan-jalan orang-orang yang kafir, orang-orang yang bermaksiat. Dan semoga Allah Ta'ala selalu menolong kita agar senantiasa mengisi ketaatan di bulan Ramadan ini dan senantiasa mengampuni dosa-dosa kita dan orang tua kita seluruh kaum muslimin. Ya, dan semoga Allah Ta'ala melimpahkan rahmat dan juga keselamatan kepada Nabi Muhammad SAW, pada pengikutnya dan umatnya hingga yaumul qiyamah. Demikian ikhwas sekalian, akhir dari Al-Majlis Salis, dan insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari Al-Majlis Rabi', yaitu yang menjelaskan tentang hukum qiyam Ramadan, hukum salat di bulan Ramadan atau yang disebut dengan salat tarawih atau qiyam Ramadan. Ada Allah alam. Silakan bila mana ada ikhwah yang ingin memberikan pertanyaan, bila mana kami mampu menjawab, insyaallah akan dijawab. Silakan dituliskan di komentar. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan kita bimbingan dan taufiknya untuk senantiasa mengisi bulan Ramadan dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.